Halo kerabat, saya Rupa Kustupia dari Center for Study Indonesian Food and Anthropology dan selamat datang di podcast Antropologi Pangan dan Gastronomi. Gerakan makanan lokal dan antropologi sistem global. Nah, apa yang terjadi? Jadi ketidakstabilan sosial dan budaya yang mencekam di seluruh dunia saat ini memerlukan teori yang lebih memadai. Melalui pemeriksaan gerakan makanan lokal di Amerika Serikat, hal ini menjadikan studi-studi dari beberapa antropolog dan etnolog di sana di Amerika Serikat itu mempertimbangkan salah satu teori seperti antropologi sistem global ya, yang dimana hal ini ditulis oleh para globalis ya, pemikir global begitu seperti Ekholm Friedman dan Jonathan Friedman juga. Nah, pasangan Friedman itu mengajukan konseptualisasi asli tentang transformasi dalam ekonomi, politik, peradaban komersial, dan proses pembentukan identitas dalam periode penurunan hegemoni. Nah, dari studi ini, itu menyajikan data tentang gerakan makanan lokal di California Utara dan perbedaan orientasi identitas antara aktivis pertanian berkelanjutan dan keamanan pangan untuk mengevaluasi konseptualisasi ini. Jadi ini terkenalnya sama sistem global, kemudian pembentukan identitas, penurunan hegemoni, kemudian negara dengan bangsa, dan gerakan makanan lokal di Amerika Serikat. Apa yang terjadi di sini? Jadi ketika membahas masa transisi yang cepat dan mendalam yang memang sulit untuk ditangkap secara analitis, nah pencarian dalam teori itu memadai untuk menjelaskan situasi pada Kasja Ekholm Friedman ini gitu, yang membantu beberapa literasi atau referensi. Jadi Friedman ketika melihat periode krisis ekonomi di Barat saat ini dan melalui berbagai konferensi, kemudian pertemuan-pertemuan seluruh ekonom dunia yang dimulai pada tahun 2008 ya, sebagai manifestasi terbaru gitu dari penurunan hegemonik dalam peradaban komersial kapitalisme industri barat, di mana hal tersebut itu berlangsung sejak sekitar pertengahan tahun 1970-an ya, kemudian ya sekitar segitu, kemudian dibawa sampai saat ini ya, dari hasil pertemuan ini gitu. Nah, jika mereka benar, ada episode volatilitas dan resesi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat, alih daya transnasional modal dan produksi industri ke Asia. Jadi pertumbuhan pesatnya itu di sektor keuangan justru ya, dan adanya spekulasi juga gitu, serta peningkatan drastis kan dalam utang, di mana hal ini dilihat dari kalangan penduduk barat yang secara definitif itu menandai berbagai dekade terakhir sebagai periode penurunan hegemonik di dalam pusat akumulasi modal barat pada saat itu ya. Nah, pasangan Friedman ini, karena kan yang nulis ya Ekholm Friedman sama Friedman gitu, jadi sama-sama pemikir global di sini, mengambil pandangan launch theory. Jadi untuk berargumen bahwa globalisasi, kemudian migrasi dunia ya, termasuk juga migrasi manusianya kan, dan transnasionalisasi modal, kemudian produksi dan perdagangan komoditas telah menjadi ciri khas yang ternyata berulang dalam periode penurunan hegemonik dalam sejarah peradaban komersial. Jadi ketika mengingat perspektif ini, teori mereka juga tentang sistem global sangat relevan gitu, antara antropologi kritis ya, pemahamannya itu dengan etnografi kritis gitu pada periode kontemporer ya, kalau misalkan dilihat dari metodologi. Nah, karya mereka itu didasarkan pada serangkaian analisis asli tentang pergerakan sistemik gitu yang berulang seiring berjalannya waktu juga, yang terkait dengan sentralisasi dan konsolidasi kekaisaran, kemudian ada komersial selama periode hegemoni itu gitu, serta periode penurunan dan fragmentasi ya. Di situ terlihat analisis historis ya tentang sistem global itu ternyata menghasilkan pemahaman baru tentang dunia Amerika Utara. Nah, tempat sebagian besar antropolog itu masih tinggal pada saat itu ya, dan fenomena yang menjadi perhatian utama dalam berbagai esai-esai yang sering menuliskan tentang gerakan makanan lokal di Amerika Serikat. Nah, pemahaman tentang kerangka analitis Friedman itu membantu banyak antropolog ya, atau sosiolog, bahkan etnolog sekalipun itu bisa mengambil benang merah mengapa fenomena ini mungkin bukan gerakan sosial sama sekali gitu, tapi melainkan kumpulan praktik dan wacana aktivis lokal dan milenarian ya, yang tidak hanya merespon globalisasi neoliberal ya dan makanan yang dihasilkannya, tetapi juga sebagian besar kan menolak proyek modernis negara dan bangsa ya.
Nah, kemudian dalam The Anthropology of Global Systems yang ditulis sama pasangan Friedman ini menyajikan serangkaian analitis tentang peradaban komparatif ya atau perbandingan gitu yang dilakukan dengan wawasan teoretis dan ketekunan selama 3 dekade terakhir. Jadi kemampuan mereka itu untuk memprediksi krisis saat ini ya itu merupakan prestasi luar biasa juga gitu dalam analisis historisnya dan pengenalan pola spasial politik. Nah, ini prediksi mereka yang ternyata sukses juga gitu, tidak hanya tentang perubahan terkini dalam ekonomi politik, tetapi juga tentang transformasi budaya yang paling mendasar gitu yang telah terjadi selama berbagai periode ya. Jadi perubahan budaya inilah yang akan dibahas dari studi etnografi gerakan makanan lokal di Amerika Serikat ya. Jadi ini tuh ditulis sama studinya seorang etnolog sosial ya, jadi bisa masuk ke etnologi ya, karena ini di jurnal Ethnologist gitu, sama Donald Danini. Kalau banyak baca tulisannya mereka gitu, jadi pandangan-pandangan tentang globalisasi ya, kemudian hal-hal prediktif futuris, nah mereka sudah sering menuliskannya ya. Nah, kemudian apa yang terjadi di sini adanya transformasi budaya dalam periode penurunan hegemoni. Jadi bagaimana Friedman mengonseptualisasikan transformasi budaya di bawah kondisi penurunan hegemoni. Jadi secara singkatnya mereka itu mengaitkan orientasi modernitas yang tidak hanya dengan 400 sampai 500 terakhir, periode kebangkitan dan konsolidasi kapitalisme industri Euro atau Eropa Amerika serta negara bangsa modern, tapi juga konsisten dengan premis strukturalis mereka gitu dengan ciri-ciri yang berulang ya pada peradaban komersial yang mengalami berbagai ekspansi tentunya. Nah, kebangkitan menuju dominasi, kemudian konsolidasi dan penurunan sebagai pusat sistem kekaisaran, begitu pula dengan orientasi modernitas ya terdiri dari dua set kontras ya antara modernisme dan postmodernisme gitu, dan satunya lagi adalah tradisionalisme dan primitivisme gitu. Itu mencirikan peradaban komersial yang beragam seperti yang berpusat di Yunani ya, kemudian di Roma, di Afrika Utara, Belanda dan Inggris Raya di masa lalu. Jadi sebelum kebangkitan hegemoni saat ini di Amerika Serikat itu ya. Jadi bagi Friedman, modernisme itu orientasi yang terkait dengan periode ekspansi dan dominasi hegemonik gitu, dan berdasarkan pada model penggantian, pertumbuhan dan perkembangan sebagai proses umum bagi individu dan masyarakat. Nah, dengan kata lain, modernisme itu adalah visi optimis tentang orientasi warga negara menuju tatanan komersial dan produktif dan semakin makmur dan juga berkembang gitu, yang dimungkinkan oleh negara yang secara prediktif ekspansif dan semakin inklusif gitu dalam penyediaan barang-barangnya, misalnya kesejahteraan, hasil rampasan, posisi-posisi kehormatan itu kepada penduduk negara tersebut ya, bagaimanapun mereka didefinisikan. Nah, orientasi modernis itu kan bervariasi secara budaya dalam hal hubungan antara warga negara, kemudian bangsa dan negaranya gitu. Jadi negara dan bangsa itu yang terkait dengan peradaban komersial dapat berkisar dari model kewarganegaraan yang jauh lebih formal dari modernisme individualis ya, di mana identifikasi sukarela dan pandangan instrumental tentang negara dominan hingga versi etnis gitu yang mendominasi. Nah, di mana bangsa dominan itu kan negara-negara itu diubah dari kontraktual menjadi bidang familistik ya. Familistik itu sering disandingkan dengan askriptif gitu ya. Kalau misalkan ada penyebutan globalis kan seperti itu ya. Maksudnya adalah familistik askriptif itu mendukung ya atau memberikan bantuan atau dorongan, atau bisa juga pengasuhan ya, jadi diasuh gitu sama negara, sama pemerintah gitu, di mana hal tersebut merupakan proses untuk memberikan perhatian dan dukungan ya. Seru ya kayak gitu. Nah, kemudian Friedman juga menyebut negara-negara Eropa kecuali Inggris ya sebagai negara etnis, sedangkan Amerika Serikat yang warganya mengekspresikan etnisitas gitu berdasarkan waktu keturunan dari imigran asli itu bukanlah negara yang didasarkan pada bangsa etnis seperti itu. Nah, di Amerika Serikat itu berbeda dengan Eropa. Identitas nasional itu sangat terkait dengan negara itu sendiri gitu, misalkan bendera ya, kemudian kesuksesan internasional ya,
demokrasi, kemudian ada lagi peluang gitu. Singkatnya, di Amerika Serikat itu orientasi modernis oleh warga negara yang bersifat individualis, instrumental terhadap sumber daya negara dan diaktifkan serta diperkuat oleh rasa kebangsaan yang didefinisikan oleh negara itu sendiri gitu, dan simbol-simbolnya ya kayak tadi bendera Amerika Serikat kan ya benderanya kan mereka itu terkenal ya, bahkan jadi merchandise ya, saking bangga sekali gitu dengan negaranya. Kemudian ada patriotisme gitu ya, tanah-tanah yang mereka jual gitu ya, sangat diminati sekali oleh pengusaha-pengusaha global. Kemudian ada demokrasi, ada militer dan tentaranya, kecanggihan teknologinya yang mumpuni gitu, dan petualangan di luar negeri. Namun orientasi modernis kolektif terhadap negara yang terkait dengan gerakan pekerja ya, hak sipil misalkan, dan gerakan perempuan itu tidak hanya bersifat instrumental tetapi juga etis, bahwa mereka telah secara kalau diukur sih secara signifikan ya, mengubah gitu negara Amerika Serikat selama periode hegemoninya tidak dicatat dalam karya Friedman. Nah, kebijakan negara dan identitas kolektif yang muncul dari gerakan sosial ini seputar kebijakan hak-hak pekerja dan keadilan sosial harus dicatat karena mereka masih ada gitu. Nah, meskipun saat ini berada di bawah tantangan serius dan tekanan besar, dan di Amerika Serikat itu kan telah menjadi representasi ya dari apa yang disebut dengan residual ya, itu kan kembali ke berbagai implikasi konseptual gitu dari kekurangan dalam karya Friedman ini ya. Jadi residual itu adalah bentuk lebih ya, atau sisa kelebihan lah gitu, jumlah yang lebih dari yang dibutuhkan, maksudnya seperti itu ya, terhadap definisi singkatnya. Kemudian ketika berbicara tentang periode penurunan hegemoni saat ini, nah menurut Friedman itu ada berbagai alternatif gitu yang menjadi ruang identitas modernitas menjadi lebih menonjol ya, dibanding yang postmodernisme, tradisionalisme, dan primitivisme. Modernisme itu mendominasi di wilayah hegemoni dalam sistem dunia modern ya. Tetapi ketika hegemoni itu menurun, nah proyek ini menjadi sulit untuk dipertahankan. Jadi konsekuensi dari menurunnya identitas modernis adalah peningkatan kecenderungan narsistik ya. Jadi dalam kondisi seperti ini, kemudian ada akar masalah ya, ada akar problematik gitu ya, etnisitas, agama, dan postmodernisme itu menjadi semakin dominan, dan ada individualisme yang semakin digantikan oleh apa yang kadang-kadang disebut sebagai tribalisme baru ya. Di sini terlihat gitu, dan tidak hanya dalam bentuk etnisnya tetapi juga sebagai bentuk organisasi sosial, di mana ruang publik itu yang terfragmentasi semakin terbagi menjadi hierarki suatu klien ya. Kemudian deindustrialisasi dan desentralisasi. Nah, ini dibahas nih dalam transnasionalisasi ya. Terlebih transnasionalisasi modal yang menjauh dari pusat-pusat urban ya, yang telah ada sebelumnya, menuju investasi di wilayah pinggiran. Dan hal tersebut kan menciptakan kekacauan di pusat-pusat yang ditinggalkan oleh modal ya. Kemudian banyak pengangguran yang meluas dan mobilitas sosial ke bawah ya di kalangan penduduk itu. Nah, hal ini pada gilirannya memicu periode transformasi budaya yang aktif. Misalkan ada krisis ekonomi yang menghasilkan masalah identitas yang serius. Penurunan modernisme erat kaitannya dengan ketidakmungkinan untuk mempertahankan orientasi masa depan yang didasarkan pada pembebasan dari masa lalu ya. Jadi akibatnya terjadi pergeseran menuju akar etnisitas dan identitas kolektif lainnya yang dapat mengambil beberapa bentuk utama seperti indigenisasi. Kemudian ada nasionalisasi, ya misalnya munculnya nasionalisme xenofobia ya. Itu bisa tergambar dari regionalisme yang menegaskan identitas di sekitar wilayah subnasional dan adanya etnifikasi imigran. Secara singkatnya, nasionalisme xenofobia itu
identitas nasional ya, atau cinta tanah air lah gitu ya. Ada keterikatan pada budaya gitu ya, sejarah bangsa seperti itu ya. Tapi tidak terlalu fanatik yang wah ini negaranya benar-benar bagus gitu, tapi nggak juga kan. Nah kemudian ada refleksi karakterisasi Friedman yang ditulis oleh studi ini gitu ya, tentang alternatif non-modernis dalam ruang identitas modernitas dalam konteks gerakan makanan lokal di Amerika Serikat yang kontemporer. Yang pertama itu Amerika Serikat dalam penurunan hegemoni. Kembali lagi diingatkan bahwa hegemoni bisa jadi pengaruh atau dominan ya, dominasi gitu suatu kelompok, suatu ideologi atau suatu negara, bahkan suatu bangsa ya, terhadap kelompok lain. Jadi biasanya kan melibatkan kontrol politik ya, kemudian ada kontrol finansial atau ekonomi, atau ada kontrol budaya ya dari berbagai tokoh atau influencer atau pemengaruh lainnya, seringkali tanpa kekuatan langsung. Itu hegemoni ya namanya. Nah kemudian ketika membicarakan Amerika Serikat dalam penurunan hegemoni, adanya konsistensi dengan pandangan Friedman itu tentang transnasionalisasi modal. Jadi adanya globalisasi neoliberal itu telah muncul dalam proses krisis ekonomi dan politik di Amerika Utara, kemudian di Inggris Raya, di Eropa Barat, dan juga Jepang. Nah krisis ini muncul dari penurunan keuntungan kapitalis dan akumulasi modal yang berlebihan di wilayah-wilayah ini. Neoliberalisme misalkan di Anglo-Amerika sebagai wacana penguasa, kemudian adanya doktrin ekonomi dan retorika politik itu telah menjadi respon elit korporat ya dan politik barat terhadap penurunan ekonomi sejak tahun 1970-an dan mengartikulasikan agenda baru negara-negara di pusat-pusat barat yang mengalami penurunan, kayak misalkan globalisasi, perdagangan bebas ya dan pergerakan modal bebas, adanya privatisasi, deindustrialisasi, ada lagi deunionisasi. Nah, maksudnya deunionisasi itu adalah proses pengurangan atau penghapusan kekuatan serikat pekerja ya dalam industri atau dalam tempat pekerjaan lah ya, terhadap dampaknya itu jumlah anggota pekerja, kemudian pengurangan pengaruh atau ada ketidakbebasan untuk berserikat ya. Kalau pekerja kan gitu ya, ada serikat pekerja, serikat buruh, nah seperti itu ya. Nah versi neoliberalisme Amerika Serikat yang pertama kali menjadi terkenal secara politik pada awal 1980-an dengan terpilihnya Ronald Reagan ya, itu setelah 30 tahun itu telah menjadi institusionalisasi sebagai wacana dan praktik umum dari negara kompetisi skumpetarian. Nah, kalau misalkan dilihat dari formasi diskursif politik yang dominan gitu dan rezim tata kelola disipliner di Amerika Serikat itu kan ditandai oleh aturan pasar ya. Jadi selama 3 dekade terakhir, versi neoliberalisme Amerika Serikat yang khas itu telah berhasil dipasang sebagai hegemoni. Ya, bisa juga disebut dengan ya Gramscian ya, kalau misalkan lebih ke filsafat tuh begitu. Nah, sebuah rezim pemerintahan baru dengan segala ketegangan dan kontradiksinya, adanya aturan pasar itu telah ditandai oleh privatisasi fungsi-fungsi publik. Misalkan negara kepada perusahaan, ya munculnya kemitraan publik dan swasta di tingkat lokalnya gitu, negara bagian dan juga di negara federal, dan deregulasi. Nah, itu praktik korporasi yang melemahkan kekuatan serikat pekerja dan juga mengurangi akuntabilitas lingkungan. Kemudian ketika berbicara lagi tentang gerakan makanan lokal di Amerika Serikat dan California Utara, selama 2 dekade terakhir yang bertepatan dengan memperparah krisis ini, nah minat publik di Amerika Serikat itu terhadap isu-isu pertanian berkelanjutan, misalkan makan lokal ya, atau makanan lokal dan juga makanan organik yaitu telah meningkat. Jadi seperti yang terlihat dari proliferasi media ya, jadi terkait buku-buku tentang makanan bergizi gitu dan buku masak ya, cookery book di sini banyak, program-program seperti Iron Chef itu di saluran Food Channel ya, serta adanya tur pembicara oleh penulis terkenal gitu. Kemudian ada petani organik yang diundang, koki ya atau juru masak,
ada juga ini apa yang aktivis makanan itu ya, food activist ya, itu seperti Michael Pollan ya, itu dari New York Times. Kemudian banyak deh kayak penulis-penulis sekaligus pemilik Polyfest Farms kan, John apa tuh Joel Salatin ya kalau lihat gitu di apa media sosialnya itu. Kemudian ada Alice Waters itu dari Chess Panis ya, ada juga tukang kebun perkotaan Afro Amerika itu terkenal banget, Will Allen ya, dan pemenang penghargaan MacArthur dari Milwaukee. Nah itu juga permintaan publik kan yang meningkat gitu untuk makanan organik segar ya, yang alami juga dan lokal gitu. Itu telah memicu munculnya perusahaan nasional seperti Whole Foods ya, itu kan melayani konsumen kelas menengah atas. Sementara Walmart itu menjadi pemasok terbesar produk organik yang bersertifikat USDA ya. Nah, itu kan bersumber secara global ya untuk konsumen berpenghasilan rendah gitu. Nah, proses yang diperkuat oleh kampanye perusahaan yang memperkuat merek produk organik dan berkelanjutan ya, maksudnya itu termasuk tidak hanya hasil pertanian gitu, tetapi juga ternak ya, ikan, kemudian apalagi pemutih, bahkan handuk kertas gitu. Mereka ciptakan itu. Nah, ribuan orang menjadi tukang kebun perkotaan gitu. Jadi ratusan pasar tani baru telah didirikan di seluruh negeri. Pengaturan pertanian yang didukung komunitas ya, dan juga perikanan yang didukung komunitas juga itu berkembang pesat di sana dengan ribuan konsumen baru yang bergabung sebagai cara ya untuk mendapatkan akses ke makanan gitu yang mereka hasilkan atau mereka panen ya. Jadi ketika mereka panen tuh banyak yang menjadi menjadi customer segmentednya gitu, jadi customer mereka gitu secara langsung ya, karena kan ketika panen itu harganya jauh lebih murah ya daripada ke swalayan ya atau ke pasar-pasar induk lah ya gitu, definisi singkatnya. Nah, literatur akademik yang berkembang di bidang baru, misalkan di studi pangan gitu dan studi pertanian kritis, itu berusaha mendokumentasikan perubahan ini gitu sambil menghubungkan dengan kemunculan gerakan-gerakan tertentu di sekitar sektor pangan ini gitu ya. Banyak juga kayak bidang baru yang memiliki jurnalnya sendiri kan, ada Agriculture and Human Values ya, itu kan memiliki situs khusus juga untuk spesialisasi teoretis tuh. Ada juga kelompok riset Agrofood Studies, itu terkenalnya sih ya di Universitas California Santa Cruz ya. Nah itu kan kota-kota dan desa-desa di Carolina Utara juga menjadi bagian dari tur selebritas ya yang disebutkan di atas lah kayak tadi gitu, kayak Santa Cruz ya, banyak juga California gitu. Itu kan memiliki jumlah penduduk yang semakin banyak mencari hasil pertanian dan daging organik, kemudian komoditas yang segar ya, alami dan juga lokal. Itu menjadi lokasi berkembangnya pasar tani ya, kebun perkotaan akhirnya, kemudian pertanian kecil di pinggiran kota dan juga pengaturan pertanian komunitas ya. Organisasi lokal, regional dan negara bagian yang baru melayani itu semakin banyak petani, semakin banyak aktivis nirlaba dan pelajar itu, serta semakin aktif mempromosikan pertanian berkelanjutan gitu. Jadi adanya pertanian inkubator ya, itu untuk petani-petani muda tuh difasilitasi ya. Kemudian ada memasarkan makanan organik, memulai kebun komunitas ya, apalagi kebun komunitas perkotaan. Wah, itu jadi minat baru gitu. Kemudian adanya menginisiasi kampanye beli lokal dan farm to school, itu keren banget ya. Farm to school tuh bagus banget. Jadi bertani di sekolah gitu ya. Seru. Nah, membangun stasiun pengolahan makanan lokal. Udah stasiun ya, bukan lagi kantin. Artinya kan di situ ada rantai pasok yang bergerak ya, dan membudidayakan tanaman ceruk baru, misalnya kan jamur shiitake ya, itu antara kegiatan lainnya itu saling menyambut keinginan konsumen gitu, dan apa yang menjadi imajinasi cita rasa konsumen tuh ditangkap langsung gitu sama komunitas ya, kemudian sama negara ya, sama pokoknya banyak lah, sama perusahaan dan multi pihak tentunya
yang mendukung keberlanjutan ini. Nah, sejak Juli 2010, beberapa rekan dari penulis ini gitu berpartisipasi dalam proyek etnografi kolaboratif gitu ceritanya ya, dalam kerangka berpikirnya. Nah, itu untuk mempelajari gerakan makanan lokal di California Utara gitu, di berbagai lokasi sih. Jadi 2 dari lokasi tersebut itu berada di daerah pedesaan, satu di pegunungan Carolina Utara bagian barat dan satu lagi di wilayah timur laut negara bagian yang miskin itu, yang 2 laginya itu berada di perkotaan gitu. Satu di kota besar di wilayah barat dan satu lagi di kota regional yang lebih kecil di Piedmont ya, Piedmont Tengah gitu. Itu kan negara bagian ya. Anggota kelompok riset itu telah mewawancarai para pemimpin ya, aktor lah ya. Kemudian ada aktivis dan relawan yang bekerja di organisasi nirlaba yang berkomitmen terhadap pertanian berkelanjutan ini gitu. Dan juga ada akses pangan bagi populasi yang tidak aman pangan ya. Kayak misalkan petani, praktisi permakultur ya. Kemudian ada pengusaha dan penjual makanan skala kecil gitu. Kemudian ada lagi nih pengelolaan pasar tani gitu ya, tukang kebun komunitas, pendeta juga masuk tuh jadi informan ya, mengelola bank makanan dan yang lainnya itu ada operator dapur komunitas yang menyediakan makanan darurat. Ada lagi agen penyuluhan pertanian, ahli gizi juga diwawancara ya, dan perencana kota serta banyak lainnya, sehingga datanya itu kompleks gitu dari berbagai perspektif. Nah, anggota kelompok riset juga telah mengunjungi pertanian dan pasar tani, menghadiri dan berpartisipasi dalam pertemuan yang diadakan oleh organisasi nirlaba ya. Kemudian ada kelompok gereja, ada kelompok berkebun, ada dewan pasar tani, ada dewan keamanan pangan ya, ada pendidik gizi, ada organisasi pertanian regional dan organisasi keamanan pangan komunitas nasional. Kemudian ada pengamatan ya yang berpartisipasi dalam pekerjaan di kebun komunitas dan situs terkait hal-hal yang berhubungan dengan pertanian berkelanjutan saat itu gitu. Nah, pengumpulan data etnografi itu ternyata telah berakhir dan peneliti itu telah beberapa bulan kan menjalani analisis data awal. Nah, bagaimana temuan awal dari proyek penelitian ini berhubungan dengan konseptualisasi Friedman ya tentang penurunan hegemoni serta fragmentasi dan proliferasi identitas subnasional, etnis dan regional yang menurut mereka merupakan akibat dari berbagai fenomena yang terjadi ya. Yang pertama, itu terlihat dari identitas lokal dan tradisional yang baru gitu, serta momen milenarian dalam gerakan makanan lokal. Jadi seperti yang ditunjukkan oleh karakterisasi awal gerakan makanan lokal itu, dalam beberapa hal seperti sebenarnya sih salah kaprah ya untuk menyebutnya sebagai gerakan sosial. Jadi pertama-tama itu tidak ada gerakan makanan lokal nasional. Ada satu organisasi nasional, misalkan Community Food Security Coalitions. Nah, itu kan yang merupakan kayak organisasi dari aliansi yang terstruktur secara longgar yang terdiri dari lebih 400 organisasi nirlaba. Jadi organisasi petani, bank makanan, organisasi keadilan lingkungan, gereja, dan pemerintah kota dan kabupaten, kemudian serikat pekerja makanan dan aktivis. Nah, ada lagi didirikan pada tahun 1994. Organisasi ini hanya sedikit berhasil dalam mengorganisir sebagai inti dari sebuah gerakan nasional yang berkisar pada agenda gabungan ya antara keadilan akses pangan dan pertanian berkelanjutan, dan akhirnya menghentikan operasinya gitu pada Agustus tahun 2012 ya karena kekurangan dana kan. Nah, di Carolina Utara ya terdapat sedikit kayak organisasi translokal gitu. Kita nyebutnya apa ya? Regional ya, kalau translokal itu gitu. Nah, namanya Center for Environmental Farming System. Dan satunya lagi Carolina Farm Stewardship Associations. Di mana hal tersebut kan mencakup bagian Carolina Utara dan Selatan. Itu hanya terhubung secara longgar gitu ya, maksudnya nggak terlalu kooperatif juga gitu melalui jaringan pribadi dengan kelompok aktivis lokal dan individu ya. Itu memiliki sumber daya yang relatif sedikit untuk dialokasikan
melalui regional ya atau translokal tadi ya. Versi mereka kan gitu ya bilangnya, translokal gitu ya, ke kelompok lokal. Nah, dalam hal-hal penting seperti gerakan, itu kan tampaknya merupakan respon terhadap permintaan pasar dari konsumen kelas menengah atas. Kemudian ada profesional dan wirausaha untuk pasar yang lebih luas dalam produk segar, organik, dan alami. Ya, salah satu pasar ceruk yang muncul yang ditunjukkan oleh David Harvey di tahun 1989 itu sebagai ciri politik budaya pasca modern. Ya, jadi mengingat kondisi pasar kapitalis pasca Fordisme, nah itu ada perluasan proses budaya dalam merek, dalam label, dan sertifikasi komoditas yang konsumsinya terkait dengan perbedaan status yang dibuat oleh elit baru ya, yang sangat mobilitasnya itu terintegrasi gitu dan relatif baru kan ya, dalam berusaha mendapatkan akses ke pengalaman budaya terbaru dari global sensoriumnya gitu ya, itu yang penggerak elit globalnya ya dari sektor pangan di wilayah itu, maksudnya demikian ya. Ada banyak hal yang dapat dikatakan untuk pandangan ini, misalkan pertumbuhan pesat Whole Foods ya, itu kan perusahaan ya, dan perusahaan retail itu serupa di wilayah perkotaan besar, di mana elit-elit semacam itu kan terkonsentrasi ya, di mana tampaknya menarik atau bahkan memanjakan elit ya, semacam itu kan perbedaan yang mereka buat juga sangat kentara ya dan terlihat gitu. Dalam peran mereka sebagai konsumen ya dengan tingkat pendapatan yang tinggi, itu berbeda dengan mayoritas besar populasi lainnya. Nah, mampu membeli unggas ya, itu kan sangat ribet ya. Unggasnya harus bersertifikat terbaru lagi yang dipelihara secara bebas, hasil pertanian lokal dan organik ya, serta makanan laut yang dipanen secara berkelanjutan. Banyak dari mereka itu mungkin mewakili elit globalisasi kosmopolitan yang berkomitmen pada hibriditas dan multikulturalisme yang berorientasi konsumen. Jadi menurut Friedman, menempati posisi identitas pasca modern dalam ruang identitas modernitas. Namun, kelompok ini maupun yang lebih sederhana, misalkan toko, restoran, dan institusi terkait makanan lainnya yang sering mereka kunjungi, itu tidak menjadi subjek etnografi yang dilakukan oleh kelompok riset dari studi ini gitu. Nah, itu kan perbedaannya ya. Jadi bisa kelihatan ternyata tujuannya ke informan-informan tertentu aja gitu. Tapi dalam kompleksitas perspektifnya itu bisa didapatkan gitu. Jadi mengesampingkan klien kelas menengah atas ya dari industri makanan organik, tentu saja yang baru gitu dan sangat terkorporasi kan. Jadi mungkin saja bisa lebih masuk akal untuk berbicara tentang gerakan makanan lokal kurang sebagai gerakan sosial ya, dan lebih sebagai apa yang disebut oleh David Hess ya, itu kan di tahun 2007 ya, sebagai jalan alternatif aja gitu untuk menuju transformasi sosial. Dengan jalan alternatif, David Hess itu selalu mengacu pada berbagai organisasi yang memiliki tujuan perubahan sosial ya, serta organisasi yang tidak memiliki tujuan eksplisit juga gitu, atau sadarlah untuk secara fundamental mengubah masyarakat. Itu kan namanya bisnis alternatif ya. Aktivitas rumah tangga juga dijadikan bisnis alternatif gitu, dan organisasi nirlaba. Jadi di situ berusaha memperluas perhatian analitis ilmuwan sosial saja gitu untuk melihat fenomena di luar gerakan sosial yang didefinisikan oleh politik yang penuh konflik. Di sini juga terlihat bahwa politik yang penuh konflik itu tidak perlu terlihat atau tidak perlu diartikulasikan secara khusus ya dalam jalur alternatifnya gitu, atau hanya muncul secara episodik ya. Biasanya sih itu marginal ya dalam sejarah jalur gitu. Nah, hal ini kan konsisten gitu dengan banyak hal yang diamati oleh kelompok riset di sini gitu dalam kasus gerakan makanan lokal di Carolina Utara di berbagai lokasinya gitu. Jadi, salah satu temuan dari proyek penelitian ini, tidak ada partisipasi terorganisir oleh penduduk Carolina Utara dalam
protes politik besar ya seputar makanan yang di tingkat nasional. Ya misalkan kan ada agitasi ya atau pembaruan kayak misalkan Farm Bill. Nah, kemudian selain itu kan terdapat sedikit koordinasi organisasi nasional atau bahkan regional di antara kelompok-kelompok di Carolina Utara ini gitu, dan hampir tidak ada artikulasi formal oleh kelompok-kelompok yang memiliki ideologi gerakan ya, pengetahuan atau strategi organisasi yang bertujuan pada transformasi nasional atau regional. Nah, sebaliknya, aktivis pertanian berkelanjutan itu menunjukkan ketidaksabaran dan beberapa bahkan adanya permusuhan ya terhadap fokus pada isu-isu sosial gitu. Ternyata luas juga gitu terkait pangan yang menyoroti bentuk-bentuk ketidakadilan gitu atau mencari penebusan sosial atas kerugian yang memang di situ ditimbulkan pada orang miskin dan minoritas rasial gitu. Jadi yang telah menjadi ciri agenda nasional Amerika Serikat ya sejak gerakan hak-hak sipil gitu ya, itu kan sebagai gantinya ya para aktivis ini kan berkomitmen ya pada proyek-proyek khusus yang ternyata terlokalisasi yang mempromosikan makanan lokal dan petani kecil gitu yang memperbaiki komunitas dan tentu saja mendorong ekonomi lokal. Namun peneliti di sini itu berpendapat bahwa politik yang penuh konflik tersebut ya, misalkan seputar isu-isu seperti keamanan pangan ya bagi populasi yang berpenghasilan rendah yang terpinggirkan dan distigmatisasi ya. Jadi itu kan ada populasi ras tertentu ya, tidak dapat dihilangkan secara konseptualnya gitu. Jadi mereka tidak absen tetapi terkotak-kotak gitu ya. Itu bisa diartikulasikan dalam kelompok-kelompok yang dipisahkan dari yang lain oleh divisi etnorasis ya, dan mereka muncul dalam formasi lokal yang relatif terpisah tetapi secara longgar juga saling terkait ya, maksudnya nggak terlalu jauh juga tapi mereka hanya sebutuhnya gitu. Nah, oleh karena itu, gerakan makanan lokal terdiri dari kumpulan tren yang melibatkan kombinasi organisasi yang berorientasi pasar. Dan juga di situ kan ada terlihat ya organisasi nirlaba yang terhubung melalui mobilisasi sosial minimal, kemudian jaringan-jaringan terdekat ya komunitas biasanya. Itu tetapi kayak kumpulannya itu terstruktur gitu ya. Suku-suku yang terstruktur gitu kan, tadi ada multikulturalisme ya gitu. Nah, dari golongan-golongan tersebut itu kan ternyata tidak terisolasi ya, jadi bekerja untuk memisahkan institusi dan juga organisasi lokalnya gitu ya dari satu sama lain dengan memperkuat privilege ya atau privilege lah gitu. Ternyata itu dibagi-bagi itu privilege itu ke kelas dan ras melalui sikap-sikap lokal. Jadi melalui kotak-kotak ini, politik yang penuh konflik itu dalam gerakan makanan lokal itu tidak dikenali secara mendalam. Ya, sebelum kembali ke isu ini, ternyata harus diketahui dulu karakteristik budaya para aktivis gerakan makanan lokal yang ditemukan di Carolina Utara gitu. Kemudian kecemasan tentang globalisasi dan sistem pangan global. Salah satu temuan yang sering muncul dari wawancara dalam studi ini adalah para aktivis pertanian berkelanjutan dalam gerakan komitmen untuk membangun sistem pangan lokal karena ketidakpercayaan mereka terhadap sistem agroindustri global ya. Ternyata saat ini menyediakan makanan untuk sebagian besar orang Amerika. Supermarket adalah tempat di mana kebanyakan konsumen atau pengunjung berhubungan dengan sistem tersebut, yang menurut para aktivis ini menempatkan kesehatan mereka, kesejahteraan ekonomi, mental, dan spiritual mereka gitu. Jadi serta kelangsungan hidup biologis populasi manusia dari waktu ke waktu dalam risiko. Nah, para aktivis itu kan mengatakan bahwa konsumen di supermarket kurang informasi ya tentang kondisi di mana makanan yang tersedia di sana atau di supermarket itu ditanam dan diproses. Program sertifikasi pemerintah yang jauh ya seperti yang makanan organik ya itu tidak dapat dipercaya. Konsumen tidak memiliki kontrol atau kondisi produksi yang biasanya terjadi ratusan gitu, jika tidak ribuan ya. Berapa mil gitu dari rak-rak supermarket tempat makanan
itu dibeli oleh mereka gitu, dan sistem produksi dan transportasi makanan yang didorong oleh bahan bakar fosil dan adanya terindustrialisasi kan itu tidak berkelanjutan sebetulnya. Bagi para aktivis ini, sistem tersebut tidak dapat dipercaya karena terlalu besar, terlalu kompleks, terlalu rapuh gitu, dan terlalu rentan terhadap gangguan yang timbul gitu dari ketergantungannya pada bahan bakar fosil. Tenaga kerja imigran yang tidak dikenal misalkan itu juga menjadi rentan juga ya, dan jadi bahan diskusi itu. Karena kan di situ ada etnorasial ya. Ada juga kan pekerja-pekerja di industri tersebut. Nah, pupuk dan pestisida yang diterapkan pada tanaman dalam jumlah besar yang tidak diatur. Ada lagi struktur logistik dan transportasi yang berada di bawah tekanan gitu ya, banyak stresnya gitu dan terlalu diperluas. Nah, sebagai gantinya yang dapat dipercaya adalah yang akrab, yaitu pertanian komunitas lokal gitu dan orang-orang yang menjadi bagiannya. Dan oleh karena itu, salah satu slogan paling umum dari gerakan ini adalah kenali petani lokal Anda ya. Itu pembentukan hubungan pribadi sih secara langsung yang bisa dianggap sebagai hal yang esensial. Keren ya, kenali petani lokal Anda. Wih, pas ke supermarket gitu ada nama petaninya kan keren ya. Oh, ini yang nanam misalkan kubis gitu, nanam wortel, itu bagus juga tuh. Namun respon para aktivis pertanian berkelanjutan di Carolina Utara bukanlah untuk secara langsung memprotes atau menantang sistem global, melainkan untuk sibuk berhenti menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berbicara ya, dan terlibat dalam apa yang mereka anggap sebagai proyek praktis dari membangun sistem pangan lokal. Nah, dalam hal ini kan respon mereka juga bersifat pasif ya, bahkan tenang gitu dalam pandangan banyak aktivis. Nah, bicara itu tidak ada artinya, yang penting adalah aksi. Nah, mengolah tanah untuk pertanian kecil baru di daerah pinggiran kota, kemudian memulai kebun kota baru ya, mendirikan pasar petani baru, kemudian ada lagi aktivitas-aktivitas ini yang membuat perbedaan. Patut dicatat juga bahwa sebagian besar aktivis semacam itu adalah orang kulit putih, berasal dari latar belakang kelas menengah dan seringkali terlibat dalam aktivisme pangan ya, sebagai bagian dari karir kedua setelah bekerja dalam profesi yang lama atau sebagai mahasiswa universitas atau pensiunan. Jadi lebih banyak pria daripada wanita yang cenderung terlibat dalam aktivisme semacam itu ya. Mereka berpendidikan tinggi dan secara keseluruhan tidak pernah mengalami kelaparan sebagai anak-anak atau sebagai orang dewasa. Kemudian ada pergeseran ke lokalitas. Itu adanya kecurigaan juga gitu terhadap negara-negara nasional ya. Itulah, jadi diawali dari skeptisisme para aktivis pertanian berkelanjutan terhadap sistem pangan global. Itu adalah salah satu manifestasi dari kecurigaan mereka terhadap nasional ya, terhadap negaranya lah gitu maksudnya ya. Terutama seperti yang diwujudkan oleh pemerintah federal Amerika Serikat. Di salah satu lokasi urban, peneliti ini gitu, seorang manajer pasar petani itu berkata kepada Sarah Johnson, seorang etnografer proyek pemerintah ya. Jadi berkata begini, saya adalah anak tahun 60-an dan ketika saya mendengar hal-hal yang dilakukan pemerintah, saya hanya berkata, oh tidak, saya tidak ingin mendengarnya lagi, saya sudah cukup, saya pasti tidak menonton berita nasional. Namun dalam wawancara lain, dia menunjukkan bahwa kupon makanan pemerintah federal Amerika Serikat dan ada program perempuan ya waktu itu kayak WIC itu yang Women, Infant, and Children ya, tolong nanti cari lagi ya oleh kerabat. Pokoknya ada program pemerintah teruntuk untuk ibu-ibu dan anak-anak gitu ya. Itu mewakili pertumbuhan kan programnya ya, dan itu mendukung pasar. Dan hal tersebut juga mendukung orang-orang yang membutuhkan bantuan. Nah, kemudian peneliti ini pun benar-benar anti pemerintah ya, melihat informan-informannya gitu. Mereka bilang, saya benar-benar anti pemerintah gitu untuk membicarakan semua ini. Banyak canda gitu ya, sambil tertawa lah gitu ya, takut sumbangannya atau donasinya nggak disampaikan ya. Kemudian adanya pergeseran di kalangan aktivis pertanian berkelanjutan, itu kan sebaliknya, itu ke arah lokal gitu. Jadi dalam satu pertemuan proyek selama periode analisis peneliti ini ya,
ada di situ tahun 2012 sih. Jadi etnografer proyek di 2 kabupaten pegunungan di Carolina Utara bagian barat itu merangkum apa yang diberitahukan informannya tentang kurangnya kepercayaan mereka terhadap pemerintah ya atau nasional itu. Jadi nasional itu ternyata masalah bagi mereka menurut aktivis pangan lokal. Nah, setidaknya di lokasi peneliti, karena tampaknya itu adalah gerakan lokal ya. Jadi tentang pangan lokal ini mereka melihatnya sebagai ya produksi lokal saja gitu, dan karena itu orang-orang yang seharusnya menghubungkan kehidupan politik atau moral mereka dengan hal-hal budaya dan nasional yang jauh lebih besar dong harusnya ya. Jadi tidak pula membicarakan wacana yang lebih besar atau sistem pangan yang lebih besar dan kompleks di luar kabupaten mereka atau area 2 kabupaten mereka gitu ya, karena ada banyak sebagiannya itu adalah lokal. Jadi seolah-olah mereka begitu fokus pada aspek lokal dari gerakan pangan lokal itu sendiri gitu. Mereka yakin bahwa tidak ada contoh lain di luar sana, tidak ada yang relevan ya. Jadi tidak ada arti untuk menghubungkan ke usia nasional atau usia pemerintah ya, atau wacana yang lebih besar karena itu adalah apa yang mereka lawan. Jadi sebaliknya, seperti yang diungkapkan kutipan-kutipan beberapa aktivis ya, misalkan fokus pada aktivis adalah karena kebutuhan lokal. Adanya teka-teki dari gerakan pangan lokal, misalkan ada Patrick Linder itu bilang bahwa yang dimaksudkan itu sangat lokal itu bagaimana gitu. Jika Anda berniat melihat kondisi lokal sebagai kekuatan pendorong, maka Anda benar-benar melemahkan sejauh mana jangkauan skala yang lebih besar itu bisa terjadi. Nah, Sarah Johnson yang etnografer itu nanya gitu, bagaimana Anda menghasilkan gerakan lokal nasional? Nah, jawabannya gimana? Ya itu dikembalikan lagi ya ke masyarakatnya gitu. Kemudian melihat fenomena milenialisme yang nyaman. Jadi itu ada fenomena bertahan melalui lokal ya. Nah, kehidupan sehari-hari dalam mengorganisir orang gitu untuk bekerja bersama, maksudnya bekerja bersama-sama gitu dalam proyek-proyek lokal seperti membudidayakan taman urban ya, memulai pasar petani, kemudian ada mendirikan peternakan kecil di luar kota dan mengadopsi budidaya tanaman niche ya, niche market itu biasanya. Memberikan apa yang bisa disebut sebagai optimisme kerja pada para aktivis pertanian berkelanjutan yang diteliti. Ya, jadi meskipun demikian, di tepi aktivitas sehari-hari ya itu kan pembicaraannya biasanya ya para aktivis itu seringkali beralih secara radikal ke pandangan pesimistis gitu tentang kemungkinan terjadinya gangguan besar lah gitu dalam sistem pangan utama gitu, dan masyarakat Amerika Serikat secara keseluruhan itu akan terdampak. Nah, sifat dari gangguan yang diantisipasi itu bisa spesifik atau samar-samar gitu, misalkan puncak minyak ya, adanya banjir gitu ya, yang memutuskan jalur transformasi atau transportasi untuk transformasi utama gitu, atau lebih umumnya sebuah waktu bencana umum gitu ya, ketika bencana besar datang misalkan, atau ketika sistem di negara tersebut runtuh ya, itu kan ada gangguan politik ya, geopolitik lah ya. Nah, seperti yang diamati sama etnografer Sarah Johnson itu kan membahas juga gitu. Orang-orang membahas ini setelah gelas pertama atau kedua anggur mereka setelah pertemuan. Jadi dia mengungkapkannya dalam istilah yang lebih dramatis. Kemudian dalam percakapan itu selama pertemuan proyek, mereka menyimpulkan, saya memang melihat ini secara informal, bukan dalam kelompok yang secara eksplisit membahas pandangan millenarian gitu ya. Tetapi dalam banyak orang yang saya ajak bicara tentang alasan pribadi mereka terlibat dengan makanan lokal, nah hal ini muncul berulang kali gitu. Saya pikir peradaban akan runtuh gitu untuk satu alasan atau alasan lain dalam 1-20 tahun ke depan. Ketika itu terjadi, saya tahu bahwa saya akan bisa bertahan karena saya memiliki sumber daya ini yang tidak melalui sistem gitu, yang melalui hubungan pribadi saya. Nah, itu kan tidak dibahas ya dalam kelompok hubungan pribadi kan gitu. Nah, dengan demikian maka arti kata dari lokal itu sendiri lebih dari sekadar sudut pandang dari mana negara itu ya, atau dari mana
pemerintah itu gitu ya, atau nasional itu gitu, dan bahkan regional itu bisa didefinisikan. Itu akan menjadi basis aman yang bisa diandalkan pada saat bencana ruptural ya di masa depan. Itu jadi ketika seseorang hanya bisa bergantung pada orang-orang yang dikenal, misalkan petani lokal ya, dan pada sumber daya lokal lainnya, nah bagi beberapa aktivis, sumber daya ini termasuk senjata dan sapi juga gitu yang mereka bayangkan akan menjadi penghalang antara mereka dan bencana, termasuk ancaman yang ditimbulkan oleh orang lain. Kemudian etnifikasi. Nah, ini paling menarik ya. Karena siapa yang bisa khawatir tentang sistem pangan global dan siapa yang tidak. Jadi aktivis pertanian berkelanjutan yang telah dibahas hingga saat ini sangat berbeda dari aktivis lain yang diwawancarai ya. Jadi di antaranya yang berkomitmen pada perubahan sosial nasional dan lebih khusus pada keadilan sosial. Sebagian besar aktivis keamanan pangan misalnya tidak terlibat dalam penarikan praktis dari ekonomi pangan global ya, dengan berpartisipasi dalam proyek-proyek lokal para aktivis pertanian berkelanjutan. Nah, mereka itu sebaliknya fokus pada penyediaan akses pangan bagi sejumlah besar orang miskin ya, atau berpendapatan rendah dan minoritas rasial yang menghadapi berbagai tingkat ketidakamanan pangan ya, dan juga adanya kebutuhan mereka melampaui kemampuan mereka yang terlibat dalam memenuhi kebutuhan tersebut ya melalui sistem pangan alternatif, yaitu sistem pangan darurat. Nah, para aktivis ini juga hidup dalam dunia yang sangat berbeda dari proyek-proyek yang baru itu neotradisionalis gitu, para aktivis pertanian berkelanjutan ini. Nah, dunia mereka itu kan dihuni oleh berbagai institusi negara dan kuasi negara. Ada juga praktik dan juga artefaknya kan ya sebagai dokumentasi. Nah, seperti bank makanan, pantry makanan, dapur komunitas, kupon makanan. Kupon makanan itu banyak ya, dari programnya misalkan ada program bantuan nilai gizi tambahan ya dari USDA, dan sistem transaksi manfaat elektroniknya ya. Ada juga kupon-kupon Women, Infant and Children ya, itu program ibu-ibu dan anak-anak ya, atau program wanita. Kemudian ada program makan siang sekolah. Tunggu dulu, program makan siang sekolah ikuti negara maju ternyata ya. Kemudian distribusi makanan mingguan kepada yang memenuhi syarat ya. Aduh, jadi kalau misalkan saya itu tadi pengen ketawa ya, program makan siang sekolah, jadi ingat suatu program gitu ya yang entahlah. Oke, kita kembali lagi. Nggak apa-apa lah, antropolog pangan tuh harus ngebahas juga itu ya. Oke, lanjutkan lagi. Tadi sampai pengumpulan makanan ya. Makanan harian yang dimasak untuk orang-orang yang kelaparan. Kemudian ada program tempat penampungan darurat ya. Kemudian ada relawan ya, volunteerism gitu. Dan peraturan federal dan negara bagian resmi mengenai siapa yang memenuhi syarat untuk makanan darurat dan siapa yang tidak. Di antara para aktivis ini, sistem pangan global itu biasanya bukan objek kritik terbuka ya, dan juga sebenarnya kan kritik terbuka ya hampir tidak dipertimbangkan, begitulah statusnya ya, karena begitu banyak makanan surplus yang datang dari konglomerat distribusi dan juga retail makanan ya, seperti beberapa tuh Cisco ya, kemudian ada Monsanto ya, banyaklah itu, dan juga Harris Teeter ya, itu kan memainkan peran sentral ya dalam sistem pangan agroindustri yang bersumber secara global. Meskipun demikian, terdapat hubungan yang tidak nyaman antara para aktivis ini dan organisasi mereka. Di satu sisi, ada bank makanan yang menerima sumbangan yang dapat dikurangkan pajaknya ya dari korporasi-korporasi ini. Jadi di sisi lain, seperti ketika obsesi manajer bank makanan terhadap jumlah makanan yang dikirim ke pantry makanan, itu menjadi jelas bagi pekerja pantry makanan yang tentu saja peduli dengan kualitas nilai gizi ya, dan bukan hanya jumlah. Makanan yang diberikan kepada klien mereka juga yang tidak aman pangan itu bisa terlihat. Nah, setidaknya di North Carolina ketegangan
yang berkaitan dengan pembagian tugas institusi baru yang dibawa oleh aturan pasar itu di bawah kondisi pemerintahan neoliberal di Amerika Serikat gitu, yang menciptakan persepsi yang tidak akurat bahwa sebagian besar makanan darurat itu kan tidak lagi berasal terutama dari negara ya, tetapi dari sektor kedermawanan, kemitraan publik, swasta ya, antara badan amal lokal dan organisasi non-profit lainnya gitu, serta pemerintah lokal dan negara bagian. Jadi meskipun program kupon makanan federal, kemudian ada kupon Women, Infant and Children tadi, dan program makan siang sekolah, itu membayar sebagian besar biaya makanan yang disediakan untuk sistem pangan darurat secara nasional ya. Nah, para aktivis keamanan pangan dan relawan itu bukan pegawai pemerintah, tapi bertindak sebagai penyedia utama makanan untuk orang-orang yang kelaparan dalam kemitraan publik swasta ya, yang berorientasi komunitas gitu, yang dibentuk oleh neoliberalisme. Oleh karena itu, para aktivis keamanan pangan itu terikat tidak hanya oleh peraturan birokrasi negara, ya misalnya kan yang menentukan siapa yang bisa menerima makanan surplus dan dalam kondisi apa itu, tetapi juga oleh logika moral ya, di mana hal tersebut kan berbeda yang mereka terima dari organisasi mitra dengan siapa mereka bekerja gitu. Nah, beberapa hal itu menyediakan makanan untuk orang-orang yang kelaparan karena rasa keadilan sosial. Yang lain itu melakukannya sebagai amal Kristen ya. Kristennya itu paternalistik. Jadi beberapa hal itu menyangkut spiritualitas juga gitu. Ada hal lain seperti berusaha mempromosikan harga diri ya pada penerima dengan mengajarkan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dengan membudidayakan kebun atau bekerja sebagai relawan di pantry makanan. Nah, sementara hal lain melihat diri mereka itu sebagai mengembalikan kepada komunitas gitu melalui aktivisme mereka. Namun institusi sektor amal, terutama gereja ya, itu adalah tempat yang paling produktif untuk diskursus seputar keadilan sosial dan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan semua gitu. Jadi diskursus yang sering dipendam di antara para aktivis yang bekerja di organisasi yang terlibat itu dalam penyediaan makanan bagi orang miskin ya. Jadi berbeda juga dengan aktivis pertanian berkelanjutan. Nah, para aktivis keamanan pangan ini secara keseluruhan adalah multi etnis. Orang kulit putih adalah mayoritas ya, tetapi lebih banyak orang Afrika Amerika dalam tingkat yang lebih rendah ya. Minoritas rasial lainnya juga terwakili. Nah, terutama di 2 situs perkotaan itu lokasinya. Nah, rata-rata mereka itu berasal dari latar belakang yang kurang kaya dan lebih banyak di antara mereka adalah wanita ya dibandingkan dengan aktivis pertanian berkelanjutan. Di persentase kecil itu bisa aja signifikan sih ya di antara mereka yang pernah menerima makanan darurat dari penyedia yang sekarang mereka bekerja gitu. Kemudian populasi yang mereka layani menurut definisi hukum adalah berpendapatan rendah. Nah, mayoritas penerima makanan darurat di North Carolina itu adalah orang kulit putih miskin. Ya, meskipun persentase besar terdiri dari minoritas rasial miskin, namun dalam pandangan sebagian besar mayoritas rasial yang tidak miskin, penerima tersebut adalah minoritas atau orang kulit putih yang tidak sepenuhnya putih atau layak ya. Itu dalam kondisi ekonominya bisa disebut cukup nggak sih gitu. Nah, karakteristik sosiokultural dari pekerja sistem pangan darurat dan klien-klien mereka itu dilihat dalam semiotika posisi sosial ya terkait ras dan kelas di Amerika Serikat saat ini. Memberikan status pada sektor pangan darurat sebagai paternalistik ya dalam hal amal tentunya yang dilakukan oleh wanita kulit putih terhadap orang miskin berwarna ya, meskipun demografi penerima saat ini berbeda misalkan. Nah, dalam hal-hal yang signifikan ini, para aktivis keamanan pangan dan institusi pangan darurat tempat mereka bekerja di Carolina Utara ya, itulah North Carolina gitu, atau Caroline ya, nggak apa-apa lah bahasa Indonesia kan, menunjukkan orientasi yang berbeda juga gitu dari para aktivis pertanian berkelanjutan. Nah, tidak hanya mereka yang pertama lebih berorientasi pada masalah nasional, keadilan sosialnya gitu yang berkaitan dengan pangan, tapi mereka juga berkomitmen
pada proyek nasional untuk memenuhi kebutuhan akses pangan masyarakat. Jadi terlepas dari tempat tinggal mereka yang membutuhkan, adanya preferensi konsumen mereka gitu atau hubungan mereka ya yang sebagian besar dengan proyek lokal budidaya dan penyediaan makanan. Ada juga proyek yang berasal dari program makanan surplus, itu biasanya terkait atau terhubung dengan USDA ya. Biasanya kalau secara historis itu USDA pasca perang gitu, itu menciptakan kupon makanan kan, memiliki dorongan terbaru untuk gerakan anti kelaparan nasional. Itu bisa ditelusuri di tahun 1990-an efeknya ya. Dalam pekerjaan mereka sebagai manajer dan staf yang dibayar rendah di organisasi non-profit atau sebagai relawan, nah para aktivis keamanan pangan jauh lebih terlibat dalam masalah alokasi kekayaan nasional yang sulit dan bermasalah, dan juga di situ kan termasuk dalam domain politik dari kesejahteraan gitu yang terkait dengan negara-negara atau negara yang bangsa-bangsa Amerika Serikat gitu, daripada para aktivis pertanian berkelanjutannya gitu yang telah mengadopsi sikap penarikan aktif ke dalam lokal ya. Jadi seperti yang digambarkan bahwa di bawah kondisi aturan pasar saat ini, ketidakpuasan mayoritas terhadap negara dan bangsa gitu ya, dan dukungan untuk kebijakan dan juga program penghematan neoliberal yang ditunjukkan terhadap orang miskin dan minoritas rasial, itu ternyata menempatkan para aktivis keamanan pangan dalam posisi untuk mengartikulasikan tuntutan, di mana tuntutan itu tidak terselesaikan dan adanya kritik yang tidak nyaman terhadap nasional ya atau terhadap pemerintah. Nah, hal demikian itu kan pemimpin dalam gerakan keamanan pangan adalah anggota clergy ya. Itu memungkinkan kritik yang halus namun tetap ada ya terhadap nasional dari dalam nasional gitu. Jadi para pemimpin ini mewakili mereka yang mengartikulasikan posisi modernis residual ya. Jadi kelaparan adalah ketidakadilan gitu, dan itu adalah ketidakadilan bagi populasi warga negara. Ketidakadilan yang secara bersamaan, secara nasional dan lokal gitu. Jadi posisi ini paling jelas terlihat di antara para aktivis keamanan pangan di situs Timur Laut ya, untuk proyek penelitian ini gitu ya, yang ditulis sama penulisnya gitu, dan terdiri dari 3 kabupaten termiskin di North Carolina ya, kemudian di Amerika Serikat juga gitu. Nah di sini peneliti ini tuh beralih dari bencana yang dibayangkan oleh para lokalis ke bencana saat ini yang menimpa orang miskin di pedesaan Carolina ini gitu, akibat program-program penghematan dari mayoritas konservatif ya. Itu di Kongres Amerika Serikat tuh dibahas gitu, dan Majelis Negara bagian North Carolina juga berkumpul gitu di situ. Nah, Willie Wright, etnografer penelitian ini, itu mengunjungi situs Timur Laut gitu, mengatakan kepada pertemuan proyek gitu, di mana diskusinya itu menjelaskan diskursus milenarian gitu yang muncul. Jadi penjelasannya itu kayak gini. Saya tidak tahu apakah ini gerakan anti nasional, tetapi saya pikir ada pemahaman ini setidaknya di wilayah saya gitu, bahwa jika ada yang akan dilakukan, nah itu harus berasal dari dalam, seperti di dalam kabupaten kami atau di dalam negara bagian kami. Seperti ketika saya pergi ke rapat balai kota gitu, di mana semua anggota dewan hadir dan perwakilan Angela Bryant ada di sana gitu. Dia berbicara tentang apa yang sedang terjadi di real life dengan semua undang-undang dan hal-hal yang diajukan dan disahkan. Dan saya ingat ada satu hal yang dia katakan kepada semua orang, bersiaplah untuk normal baru. Itulah yang dia katakan kepada semua orang di audiens ya, di forum gitu. Jangan mengharapkan sesuatu datang dari relay ke bawah. Jangan mengharapkan sesuatu menetes dari pemerintahan federal. Anda tahu kan gitu, jika Anda terbiasa mendapatkan hibah tertentu dan ini kemudian donasi dan lainnya, maka harapan akan semakin berubah gitu, atau harapkan perubahan dalam hal ini. Nah, itu kan jelas ya, minta ada sedikit transformasi lah gitu. Dalam hal penyediaan makanan darurat untuk orang miskin berwarna yang membentuk mayoritas di wilayah miskin di Timur Laut Carolina sana gitu. Hal ini kan berarti pengurangan dana dari pemerintah negara bagian dan lokal untuk pemasaran terhadap pemasangan sistemnya gitu, manfaat elektronik atau kayak kupon-kupon elektronik ya, atau scan barcode gitu ya, scan barcode makanan ya, food stamp yang ya banyak lah, itu program makan siang sekolah gitu, dan banyak hal
yang menjadi donasi menanggapi atau merespon kelaparan gitu. Nah, meskipun demikian, seperti yang diamati oleh Willy, itu selama pertemuan proyek, para aktivis juga banyak yang menyuarakan diskursus yang terus-menerus mengasumsikan keberadaan negara-negara dan hubungan dengan bangsanya gitu. Dan apa yang orang lain lihat atau orang itu berhak tidak mendapatkan harapan dari negaranya gitu atau dari bangsanya gitu. Serta mereka itu bukan mengungkapkan kekecewaan ya terhadap normal baru gitu dari penghematan nasional. Dan ternyata dari kasus etnografi ini, wah panjang ya antropologi pangan di negara maju itu, kompleks soalnya. Gitu, apalagi ini kan gerakan makanan lokal. Jadi Friedman yang menuliskan ini ya dalam pendapatnya tadi, kan ini kontekstual ya pendapatnya itu, bahwa kondisi penurunan hegemoni di Amerika Serikat ditandai oleh penolakan terhadap identitas mayoritas modernis yang mengarah pada bangsa-bangsa sebagai pembawa demokrasi dan pembangunan gitu, serta oleh proliferasi identitas non-akademis ya, bahkan non-modernis gitu yang berputar di sekitar indigenisme, regionalisme, xenofobia nasionalis ya, atau nasionalisme xenofobia, dan juga ada diaspora imigran. Menurut Friedman, penurunan hegemoni secara luas itu menyebabkan etnifikasi populasi sepanjang garis antagonistik gitu. Jadi karena proyek negara yang modernis yang ada sebelumnya kan mengalami kemunduran tuh dan diperbarui di bawah tanda globalisasi neoliberal dengan cara yang mengelompokkan populasi itu kan berdasarkan akses ke sumber daya negara-negara yang menurun, serta menyebabkan munculnya konflik sebagai konflik terpanjang sepanjang garis etnorasial. Nah, dalam kasus gerakan makanan lokal yang dijelaskan ini, analisis Friedman itu sebagian besar tervalidasi itu orientasi lokal neo-transnasional gitu. Kemudian ada orientasi lokal neo-tradisional dan milenarian yang jelas sangat penting bagi identitas para aktivis pertanian berkelanjutan ini gitu, yang sebagian besar dikodekan sebagai anggota mayoritas etnorasial kulit putih. Jadi banyak konsumen kelas atas yang mendukung pasar makanan lokal dan organik itu secara mewah kan, mungkin termasuk dalam apa yang disebut oleh Friedman sebagai elit kosmopolitan global baru itu, yang antusias gitu dan mendapat manfaat dari globalisasi. Tetapi ini memerlukan studi lebih lanjut juga gitu, namun bertentangan dengan apa yang mungkin diharapkan dari analisis Friedman ya. Orientasi nasional itu masih ada di antara para aktivis keamanan pangan. Meskipun bekerja dalam kemitraan publik swasta lokal dan regional yang mengesahkan administrasi penyediaan makanan kepada orang miskin oleh badan amal, di mana hal itu kan dioperasikan dapur komunitas, adanya tempat penampungan tunawisma dan pantry kayak pantry makanan gitu. Kemudian masih menunjukkan dorongan nasional untuk mencari keadilan atas ketidakadilan terhadap orang miskin dan minoritas rasial yang terpinggirkan. Para aktivis ini dengan demikian kan menjadi dikodekan ya sebagai non-putih. Bisa juga disebut dengan liberal yang seharusnya mereka juga ingat gitu, namun terlalu banyak hal dan kompleksitasnya gitu. Fungsi penghinaan dari amal dalam masyarakat yang berkomitmen pada pasar bebas ini menunjukkan bahwa pengabaian Friedman terhadap gerakan kolektivis modernis ya di sekitar isu-isu keadilan kelas dan rasial serta identitas terhadap negara perlu diperhatikan juga gitu. Ini yang mana yang benarnya kategorinya ya gitu. Jadi harus dibikin terminologi lah ya. Karena pencapaian gerakan-gerakan ini meskipun menghadapi tantangan masih mewakili hegemoni residual gitu di antara kelompok tertentu ya dalam populasi itu. Jadi seperti mereka yang berasal dari mana para aktivis keamanan pangan itu berasal. Nah, secara umum segmen-segmen populasi yang berbeda itu kan membentuk tingkat dan intensitas keterikatan ya dan keterasingan yang berbeda terhadap negara dan bangsa atau pemerintah gitu, dan beberapa hal gitu seperti aktivis pertanian berkelanjutan lebih mudah daripada yang lain untuk berpindah dari orientasi nasional ke posisi identitas lokal baru, yaitu menjadi atau menginginkan menjadi apa yang bukan diri sendiri, itu sesuai dengan prinsip Walter Mitty ya.
Itu kan dalam kemungkinan ruang identitas modernitas ya. Meskipun begitu, analisis Friedman itu jauh dalam menerangi penyebab stres dan kontradiksi dalam gerakan makanan lokal yang kontemporer gitu. Jadi untuk menunjukkan mengapa semakin tidak masuk akal untuk melihat atau merujuk padanya gitu sebagai gerakan sosial yang sama sekali belum jelas ya identifikasinya. Nah, dalam konteks analisis gerakan makanan lokal, apa sih lesson learned untuk Indonesia ya gitu dari sistem pangan global di Amerika dan gerakan-gerakan sosialnya gitu. Yang pertama itu pentingnya identitas lokal ya. Jadi ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada sistem pangan global dan meningkatkan ketahanan pangan lokal. Kemudian caranya gimana untuk Indonesia? Ya saling mendukung pertanian lokal lah gitu. Terus belanja lagi ke pasar tradisional ya. Kembali lagi kenali petani-petaninya gitu. Dan produksi makanan berbasis komunitas itu harus tetap aktif sih, karena itu kan keakraban sosial ya, mau gimana pun juga gitu. Dan kritik terhadap sistem global itu harus dibuat skeptis juga gitu, karena untuk mempertimbangkan keterbatasan dan tantangan sistem pangan global itu kan harus mengembangkan solusi lokal yang praktis. Ya jangan wacananya global tapi ketika diimplementasikan oleh lokal pada gak bisa, dan jangan sampai kayak gitu. Jadi kan gak kayak Amerika banget gitu ya. Jadi udah ada contohnya tuh, Amerika Serikat aja begitu gagal gitu ya, nggak disebut gagal secara full gitu ya atau secara lengkap, tapi ya begitu risikonya gitu. Kemudian keterlibatan dalam keadilan sosial ini penting ya, terlebih di Indonesia itu kan banyak konflik agraria ya, jangan sampai itu berdampak pada sosioekonomi. Itu susah banget gitu cara mengendalikannya ya, lebih sulit daripada pengendalian cuaca. Kalau cuaca kan itu bisa diakali ya, tapi kalau misalkan sosioekonomi itu menyangkut pada perubahan perilaku gitu, dan itu tidak sebentar ya, akan kembali lagi ya, itulah tribalisme baru ya. Kemudian menghadapi kontradiksi dan stres. Jadi gerakan lokal itu bisa menghadapi kontradiksi ternyata ya, dalam mengelola sumber daya juga gitu. Implementasinya ya membuat strategi yang adaptif dong dengan penyediaan pangan lokal yang ada gitu. Itu harusnya digenjot lebih bagus sih ya. Kemudian kepedulian terhadap ekonomi lokal dan keterlibatan komunitas yang sekarang itu jarang ada yang ngumpul untuk bertani bareng gitu. Nah itu silakan dievaluasi lagi, dan sampai jumpa di podcast Antropologi Pangan dan Gastronomi selanjutnya.